Halo Sobat Cek Fakta, Timnas U17 Indonesia kembali mencatat sejarah di ajang Piala Kemerdekaan ke-2025. Kali ini, Garuda Asia berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga kedua turnamen, sebuah hasil yang menyita perhatian banyak penggemar sepak bola di tanah air. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi juga menunjukkan perkembangan kualitas sepak bola usia muda Indonesia yang semakin menjanjikan. Dalam artikel ini, Cek Fakta akan membedah seluruh jalannya pertandingan, reaksi pelatih dan pemain Uzbekistan, analisis strategi kedua tim, hingga kontroversi keputusan wasit yang sempat menjadi sorotan. Simak fakta-fakta lengkapnya berikut ini. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi salah satu turnamen penting bagi tim U17 di Asia untuk mengukur kemampuan menghadapi lawan internasional. Indonesia, sebagai tuan rumah, memiliki tekanan tambahan karena bermain di depan pendukung sendiri. Pada laga pertama, Timnas U17 Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Tajikistan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim masih mencari ritme terbaik, namun tetap menunjukkan potensi besar, terutama dari sisi kepercayaan diri dan koordinasi lini depan. Sementara itu, Uzbekistan memulai turnamen dengan performa yang tidak ideal, kalah dari Mali pada laga pembuka. Kekalahan ini menambah tekanan bagi pelatih Sergei Chigodav dan pemainnya untuk bangkit melawan tuan rumah. Sejak menit pertama, pertandingan berlangsung ketat. Indonesia tampil agresif dengan strategi menyerang cepat, memanfaatkan sayap dan pergerakan bebas pemain depan. Uzbekistan, meski mencoba menguasai bola, kesulitan menembus pertahanan rapat tim Garuda Asia. Beberapa peluang emas yang dimiliki kedua tim gagal dikonversi menjadi gol hingga akhirnya Indonesia berhasil mencetak satu gol penting yang menentukan hasil pertandingan. Gol ini menjadi bukti efektivitas strategi serangan balik dan tekanan konstan yang dilakukan tim Indonesia. Sergei Chigodayev, pelatih Uzbekistan, mengakui kualitas permainan Indonesia. Ia menyebut bahwa kemenangan Indonesia memang layak didapatkan, meski bagi timnya, pertandingan tetap memberikan banyak pelajaran. Pertandingan ini sangat ketat. Ada banyak momen bagi tim Indonesia dan Uzbekistan, tetapi sayangnya kami tidak berhasil menyelesaikannya dan kalian yang menentukan hasilnya, ujar Sergei. Selain itu, Sergei menekankan pentingnya evaluasi untuk laga terakhir melawan Tajikistan sambil memuji semangat dan kepercayaan diri tim Indonesia di depan supporter sendiri. Atabekov Husanbey, salah satu pemain kunci Uzbekistan, mengakui keunggulan Indonesia, namun menyoroti keputusan wasit yang menurutnya merugikan timnya. Beberapa peluang penalti yang seharusnya diberikan tidak diterima, yang menurutnya memengaruhi jalannya pertandingan. Tim lawan dan saya harus akui ini adalah pertandingan yang bagus, tapi wasit hanya menutup matanya karena pertandingan kandang, jelasnya. Meski kecewa, ia tetap menilai laga ini berjalan kompetitif dan memberikan pengalaman berharga bagi timnya. Dari sisi taktik, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Beberapa poin penting yang terlihat. Pressing tinggi. Pemain Indonesia menekan sejak lini tengah, memaksa Uzbekistan kehilangan bola di area berbahaya. Serangan balik cepat, pemanfaatan kecepatan sayap dan pergerakan bebas pemain depan efektif menciptakan peluang. Pertahanan solid. Lini belakang Indonesia mampu menahan tekanan Uzbekistan, terutama saat menghadapi serangan dari sayap kanan yang biasanya menjadi kekuatan lawan. Uzbekistan sendiri terlihat masih mencari ritme, dengan masalah penyelesaian akhir di depan gawang. Meskipun penguasaan bola cukup tinggi, efektivitas peluang rendah menjadi faktor utama kekalahan mereka. Keputusan wasit menjadi salah satu sorotan utama, terutama terkait penalti yang menurut Uzbekistan tidak diberikan. Kontroversi ini menjadi bukti pentingnya konsistensi wasit dalam pertandingan internasional, sekaligus menunjukkan pengaruh tekanan penonton tuan rumah. Kemenangan ini tidak hanya menambah poin, tetapi juga meningkatkan moral pemain muda. Beberapa dampak positif antara lain. Kepercayaan diri meningkat untuk laga selanjutnya, menjadi indikator keberhasilan strategi pelatih, meningkatkan perhatian publik terhadap sepak bola usia muda Indonesia. Laga Timnas U17 Indonesia melawan Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025 menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola usia muda Indonesia semakin menjanjikan. Dengan kemenangan ini, Garuda Asia menegaskan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional,
sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi tim lawan. Pelatih Uzbekistan dan pemainnya mengakui kualitas lawan, meski ada catatan terkait keputusan wasit. Semua ini menjadi bagian dari pengalaman berharga untuk turnamen yang masih akan berlangsung, sekaligus bukti bahwa sepak bola selalu penuh kejutan. Piala Kemerdekaan 2025 merupakan salah satu ajang bergengsi untuk tim Timu 17 di Asia. Turnamen ini menjadi wadah pengukur kemampuan internasional bagi pemain muda, sekaligus menjadi ajang scouting bagi klub dan federasi sepak bola. Sebagai tuan rumah, Indonesia menghadapi tekanan tambahan karena bermain di depan supporter sendiri. Meski begitu, tekanan tersebut justru menjadi motivasi bagi para pemain untuk menunjukkan performa terbaik. Pada laga pertama, Timnas U17 Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Tajikistan. Hasil ini menunjukkan bahwa tim masih mencari ritme permainan, namun tetap memperlihatkan potensi besar, terutama dari sisi kepercayaan diri, koordinasi lini tengah, dan kreativitas serangan. Uzbekistan, di sisi lain, memulai turnamen dengan hasil mengecewakan. Kekalahan dari Mali pada laga pertama membuat tekanan terhadap pelatih Sergei Chigodov dan pemainnya meningkat, terutama saat menghadapi tuan rumah. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi sejak menit pertama. Timnas U17 Indonesia langsung menekan lini pertahanan Uzbekistan, menerapkan strategi high pressing untuk memaksa lawan melakukan kesalahan di area berbahaya. Uzbekistan mencoba menguasai bola, namun sulit menembus pertahanan rapat Indonesia. Beberapa peluang dari serangan sayap dan tendangan jarak jauh gagal dikonversi menjadi gol. Gol kemenangan Indonesia lahir dari strategi serangan balik yang cepat, memanfaatkan pergerakan bebas pemain depan dan komunikasi yang baik antar lini. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tim Indonesia mampu mengombinasikan taktik ofensif dan defensif secara efektif. Pelatih Uzbekistan, Sergei Chigodov, mengakui kualitas permainan Indonesia. Menurutnya, kemenangan Garuda Asia memang layak didapatkan, meski ia tetap menekankan evaluasi untuk laga terakhir melawan Tajikistan. Pertandingan ini sangat ketat. Ada banyak momen bagi tim Indonesia dan Uzbekistan, tetapi sayangnya kami tidak berhasil menyelesaikannya dan kalian yang menentukan hasilnya, ujar Sergei. Ia juga memuji kepercayaan diri tim Indonesia, terutama saat bermain di depan supporter sendiri. Sergei menekankan bahwa pengalaman ini menjadi bahan evaluasi berharga bagi timnya. Salah satu pemain kunci Uzbekistan, Atabekov Husanboy, memuji kualitas lawan, namun menyoroti beberapa keputusan wasit yang merugikan timnya. Tim lawan dan saya harus akui ini adalah pertandingan yang bagus, tapi wasit hanya menutup matanya karena pertandingan kandang, jelasnya. Husanboy menyebut ada beberapa peluang penalti yang seharusnya diberikan kepada timnya namun diabaikan. Meskipun demikian, ia tetap menilai pertandingan ini kompetitif dan memberikan pengalaman penting bagi tim. Dari sisi taktik, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Berikut analisis strategi kedua tim. Timnas U17 Indonesia pressing tinggi, pemain menekan sejak lini tengah, memaksa lawan kehilangan bola di area berbahaya. Serangan balik cepat, pemanfaatan kecepatan sayap dan pergerakan bebas pemain depan efektif menciptakan peluang. Pertahanan solid, lini belakang mampu menahan tekanan Uzbekistan, terutama serangan dari sayap. Timnas U17 Uzbekistan penguasaan bola tinggi, sering menguasai bola di lini tengah, tetapi kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Masalah penyelesaian akhir, beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi gol, yang menjadi penyebab utama kekalahan. Kurang adaptasi terhadap tekanan lawan. Strategi Indonesia memaksa mereka bermain reaktif. Berikut beberapa data penting dari pertandingan. Penguasaan bola. Indonesia 48%, Uzbekistan 52% tembakan ke gawang. Indonesia 6, Uzbekistan 8 tendangan tepat sasaran. Indonesia 4, Uzbekistan 3 pelanggaran. Indonesia 12, Uzbekistan 15 kartu kuning, Indonesia 2, Uzbekistan 3. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Uzbekistan lebih banyak menguasai bola, efektivitas Indonesia dalam penyelesaian akhir menjadi faktor penentu kemenangan. Keputusan wasit menjadi sorotan, terutama terkait penalti yang seharusnya diberikan kepada Uzbekistan. Hal ini menimbulkan diskusi di media sosial dan forum sepak bola, menunjukkan pengaruh tekanan supporter tuan rumah dalam pertandingan.
Kontroversi seperti ini menjadi pengingat pentingnya konsistensi wasit di pertandingan internasional, terutama di level usia muda. Beberapa pemain muda Indonesia menunjukkan performa menonjol. Penyerang utama, cepat, mampu memanfaatkan ruang kosong, dan mengeksekusi peluang dengan baik. Gelandang tengah, kreatif dalam distribusi bola, menghubungkan lini belakang dan depan. Bek sayap, aktif dalam menutup serangan lawan dan mendukung serangan balik. Peran pemain kunci ini menjadi faktor penting dalam kemenangan atas Uzbekistan. Secara historis, Uzbekistan lebih dominan dalam pertemuan level U17. Namun, kemenangan Indonesia kali ini menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan bisa dipersempit melalui strategi yang tepat dan mental bertanding yang kuat. Kemenangan ini membawa beberapa dampak positif, kepercayaan diri meningkat untuk laga berikutnya. Strategi pelatih terbukti efektif, menjadi referensi untuk pertandingan selanjutnya. Perhatian publik meningkat, memberi motivasi bagi pemain muda. Peningkatan eksposur internasional menarik perhatian pengamat dan klub luar negeri. Pengamat sepak bola usia muda menyebut kemenangan Indonesia sebagai bukti perkembangan signifikan dalam program pembinaan usia muda. Mereka menekankan pentingnya konsistensi dan pengalaman internasional bagi pemain untuk menembus level kompetisi yang lebih tinggi. Laga Timnas U17 Indonesia vs Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025 menunjukkan Indonesia mampu bersaing secara taktis dan mental. Uzbekistan harus mengevaluasi efektivitas penyelesaian akhir dan adaptasi terhadap tekanan lawan. Keputusan wasit menjadi faktor kontroversial, tetapi tidak mengurangi kualitas permainan kedua tim. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola usia muda Indonesia semakin menjanjikan, sekaligus memberi pelajaran berharga bagi tim lawan dan pengalaman berharga bagi pemain muda.